Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlinda, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil critical book review dengan judul buku yang diambil tematik kelas 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun rekan anggota kelompok saya yaitu pertama, Farida Raulina Simanjuntak. Kedua, Ika Nursabana. Ketiga, Sri Antika. Keempat, Suryanita. Kelima, Widiana Sinaga. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Nur Azlinda. Baiklah, kita mulai saja. Di sini kami mengambil judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Penulis Sonya Sinyanyuri dan Lubna Assafoh. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2015 dan 2018. Cetakan 1 dan 2. Tebal buku 202 halaman. ISBN 978 602 427 1794. Baiklah, di sini kita masuk di isi materi. Di isi materi kelompok kami memiliki 4 subtema. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kemudian masuk ke subtema 2. Di sini subtema 2 berjudulkan Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya, seperti Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Selanjutnya, subtema 3 yang berjudulkan pertumbuhan hewan. 1. Pertumbuhan hewan pada ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk dari mulai telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Kedua, pertumbuhan hewan pada kucing. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Perhatikan cerita berikut. Hari ini, Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih, seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang melihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberikan makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Nah, jadi cerita di atas, kucing Siti mengalami pertumbuhan. Ketiga, ada pertumbuhan hewan pada kuda. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Keempat, pertumbuhan pada kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kelima, pertumbuhan pada katak. Mulai dari telur, rudu, katak muda, sampai katak dewasa. Nah, katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda.
Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak, yang kemudian memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Keenam, ada pertumbuhan pada nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya saja, penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Oke, kemudian kita masuk ke subtema 4. Di sini yang berjudulkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Kemudian ada pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Kemudian ada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cacar bebek. Nah, salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cacar bebek. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya, di sini kita masuk di kelebihan dari critical book review yang kami buat. Kelebihannya yaitu, dalam pembuatan buku ajar tematik ini, penulis membuat cover dengan latar belakang
sebuah lingkungan yang ada di sekitar dan ditambah tulisan pertumbuhan pada hewan dengan tujuan agar siswa mudah menghafal dan mudah mencari ketika buku ajar berbaur dengan yang lain. Penempatan gambar beberapa orang dari berbagai hewan sebagai gambaran bahwa buku ajar ini membahas tentang pertumbuhan pada hewan. Secara umum, cover yang disusun oleh penulis memiliki kelebihan dalam warna dan gambar yang mudah diingat oleh siswa sehingga mudah untuk diingat dan dicari. Kemudian, kekurangannya dilihat dari kekurangan isi buku. Dalam hal ini tidak terlalu banyak memiliki kekurangan. Hanya saja, gambar yang pada subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup tidak disusun dengan rapi. Nah, yang terakhir, dari critical book kami mengambil kesimpulan bahwasannya buku ajar tematik dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup untuk kelas 3 SD Madrasah Ibtidaiyah semester 1 merupakan buku yang disusun melalui perencanaan dan pertimbangan yang sangat matang. Sehingga bagian-bagian yang dipaparkan dalam buku tersebut merupakan kajian ilmiah yang bisa digunakan sebagai referensi penelitian serupa. Dalam buku tersebut, hal penting yang menjadi pemaparan adalah layout, isi, dan evaluasi. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang tidak tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.